Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega, Bamanapur di Samangkaram, Bamanapur di Samangkaram. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman di dadara, Samalayang iman di dadara, Samalayang. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merah pipinya. Kampuangan jauh di Batu, Kunwangsan sebaku liliang, takkan ajo kawan-kawanan lamu, sangke basul yang suria. Kita diberi berkah dan kesempatan bergabung di acara ini dalam rangka sosialisasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri atas nama Bu Siti Hatijah SPDI. Dengan ini ya saya persilahkan. Baik, selamat bergabung di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin berdiri Bapak Ibu karena saya rasa lebih nyaman menyampaikan materi tentang lebih daripada dulu. Baik, di sini pertama-tama saya berikan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan kewarasan sehingga kita semuanya bisa berkumpul di tempat ini. Terus yang kedua kalinya kepada para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa hidayah kepada kita semua. Yang ketiga kalinya untuk rekan Bapak dan Ibu Nur yang menyempatkan waktunya untuk hadir di sini, saya ucapkan banyak terima kasih. Insya Allah untuk beberapa menit ke depan saya akan membawakan materi tentang penyelesaian tentang budaya positif di sekolah. Ini erat kaitannya dengan guru pembergerak sebenarnya seperti itu. Tetapi karena sekolah kita sekolah pembergerak, akhirnya saya menggerakkan Bapak Ibu untuk bisa sampai ke tempat ini. Dari Bapak Ibu, sekarang kita masuk dulu apa sih sebenarnya yang menjadi esensi dari budaya positif itu sendiri. Ibu. Nah, ini ada empat ini ada 7 bahasan yang harus sebenarnya sampai kepada sekolah kita atau dibudayakan di sekolah kita. Yang pertama adalah perubahan paradigma
mengajar. Ini harus dijelaskan sebenarnya apa sih itu paradigma mengajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar. Yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Yang keenam ada yang kelas. Dan ketujuh ada yang bisa membantu saya membaca poin ketujuh. Ya. Segitiga. Oke, segitiga. Next kita ke poin berikutnya. Yang pertama yaitu perubahan paradigma dalam pendidikan. Yang pertama ya. Baik Bapak Ibu. Biasanya kita mengajar memberikan stimulus ya kepada peserta didik kita. Karena kita kasih stimulus dulu. Nah sekarang saya mau kasih stimulus ke Bapak Ibu deh. Kira-kira kalau kita melihat seseorang atau siswa kita melakukan sebuah kesalahan, misalkan tidak mengerjakan tugas, apa yang biasanya, ini yang biasa ya, yang biasa Bapak Ibu kerjakan atau lakukan atau memberikan sanksikan atau seperti apa kira-kira? Siapa yang bisa bantu menjawab? Mungkin Pak Asrul bisa? Nah saya sih mungkin karena kebiasaan saya adalah yang pertama saya menegur. Pertama menegur dulu kalimat alasan yang tidak masuk akal, saya berikan hukuman. Hukuman itu dia berupa duduk di dalam tali untuk selama pelajaran seni budaya saya. Tapi tetap ikut sekolah ya Pak? Tetap masih sekolah, tapi duduknya di bawah. Aplaus dulu. Nah sekarang saya coba memberikan sedikit pemahaman ya dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Pada stimulus respon itu kebutuhan semua orang sama ya. Kalau menurut kita kebutuhan semua orang sama, jadi harus tepat waktu, harus belajar selesai pembahasan ini dan sebagainya, itu posisi kontrol ya. Terus kemudian semua orang melihat hal yang sama, pokoknya sama-sama harus selesai pada saat itu juga, tidak ada yang boleh telat pokoknya ya, seperti itu. Tetapi kalau kita untuk di teori kontrol mulai dari ada berpikir menangkala untuk teori kontrol kebutuhan sama orang tidak sama. Jadi ini semua posisi kontrol tadi sama ya, harus selesai. Tetapi kalau kita masukkan ke dalam posisi kontrol, itu kebutuhan orang tidak sama. Bisa saja si A itu dia memiliki kebutuhan ingin diperhatikan, kemudian si B dia membutuhkan kenyamanan, atau si C tidak mau diganggu misalkan. Jadi ini kebutuhan orang berbeda-beda. Jadi di sini nanti akan ketemu ketika ada siswa yang melakukan kesalahan seperti itu, sedikit akan melakukan apa? Yang dikatakan Pak Asrul tadi bukan berarti tidak efektif ya, tidak atau salah, tidak ya, karena posisi kontrolnya masih dalam posisi kontrol yang sama, bahwa sama. Tapi pada dasarnya kebutuhan orang itu tidak sama ya Pak ya. Jadi kita lihat nanti bagaimana sebaiknya yang kita lakukan. Bukan berarti yang kita lakukan sama ini salah ya, tidak. Tapi ada cara yang lebih efektif ya. Oke, next. Yang kedua yaitu disiplin positif. Apa sih sebenarnya disiplin positif? Itu bisa. Jadi makna disiplin itu sekarang kalau berbuat dari sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biasa kita pokoknya kalau kamu udah ini, maka kamu akan seperti ini. Saya akan menghukum kamu kalau kamu tidak seperti ini. Ya, itu seperti itu. Jadi kita menganggap disiplin itu terjadi apabila siswa sudah patuh kepada kita. Ya, oke. Kerjaan kamu adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita ada atau apanya yang satu tujuan dunia. Jadi sebenarnya kita kembali lagi ketika saya perlakukan siswa seperti itu, nyaman tidak ya rasanya mereka? Ya, nyaman tidak yang mereka diperlakukan kalau misalkan diintervensi seperti itu misalkan? Apakah dia merasakan kenyamanan? Apakah posisinya kita ini sudah betul ketika kita hanya memberikan hal-hal yang kalau tidak seperti ini kamu akan seperti ini tanpa memberikan solusi ya? Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi next. Di poin ketiga ada namanya motivasi perilaku manusia. Ini motivasi perilaku manusia itu ada bagian A untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan murid. Pasti mereka akan bertanya seperti ini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini tadi yang saya terangkan tadi ya. Hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Jadi motivasi itu ada dua ya, kita beranjak ke B. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan itu sebenarnya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu masih eksternal. Yang ketiga, poin ketiga ini yang perlu kita sama-sama perhatikan. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, jadi akan bertanya akan menjadi orang yang seperti apakah saya jika saya melakukannya? Nah, inilah yang disebut motivasi internal. Jadi kalau misalkan kita memberikan hukuman kepada siswa, kita memberikan tekanan kepada siswa, kita memarahi siswa, itu sebenarnya akan menjadi motivasi eksternal. Jadi kalau kita sudah selesai pulang, besok dia lupa lagi. Kalau tidak menjadi motivasi internal seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita membuat sesuatu yang mungkin sehingga tumbuh motivasi internal dari dalam diri media. Kemarin saya coba di kelasnya Ibu Eni, siswa Ibu Eni itu atas nama novel. Setiap guru masuk pelajaran pasti tidur, setiap saya masuk kita tidur. Saya sering menegur, saya sering mengatakan ini memang tidak berubah dan itu sampai berkali-kali setiap orang seperti itu. Tetapi memang setelah dicek dia tidak punya motivasi internal. Jadi seberapa pun kita menegur dia tidak akan pernah berubah karena dia punya motivasi internal. Bagaimana caranya? Ayo kita next ke poin keempat. Di poin keempat ada kebutuhan dasar. Jadi tadi saya sempat menyinggung sedikit tentang kebutuhan dasar manusia. Di sini ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Jadi bisa saja anak itu ribut di kelas, bisa saja dia lapar, belum makan, ya, belum sarapan, ya. Terus yang kedua ada kebutuhan cinta dan kasih sayang, mungkin di rumahnya kurang perhatian sehingga di sekolah dikit kasih sayang sehingga mengganggu teman-temannya. Pokoknya ditegur itu terus yang dia kerja. Terus yang kemudian yang berikutnya murid ingin diterima dan dihargai, besok kurang dihargai, makanya dia selalu begitu. Terus kemudian ketiga kebutuhan penguasaan
Jadi kadang kita memberikan proses lagi pada saat kita belajar atau pada saat proses belajar mengajar. Jadi bagaimana caranya ketika kita kembali lagi, bagaimana caranya ketika ada masalah yang terjadi di sekolah kelas atau di classroom. Ya, ini ada posisi kontrol fungsi. Nah, sekarang kita coba cek dulu ya, kita berada di letak yang mana? Yang pertama posisi mana? Jadi pasti harus berada di posisi mana? Kira-kira kalau sudah posisi kontrol yang ada. Ya, ada pembuat orang merasa bersalah, ada teman-teman itu yang siswa sama guru yang hai Besti, ya Allah, bagaimana kamu Besti? Itu bisa menjadi posisi teman ya. Terus yang ini posisi pemantau, kamu kemarin ya, ini ya, kamu ini ya, kemarin ya, kamu ini ya, masalah ini ya, dan sebagainya. Terus ada posisi manajer. Jadi sebaiknya di antara 5 posisi materi ini, kira-kira manakah yang Bapak Ibu paling ideal? Kira-kira yang mana? Ayo, sebagai guru saya mungkin tahu gimana dia posisinya kita sekarang ini. Yang pertama posisi penghukum, yang tak pendukung tadi ya, walaupun siswa kita masih tetap memberikan kesempatan untuk mengikuti pelajaran. Ya ada di posisi pertama ya. Terus pembuat merasa bersalah. Gara-gara kamu selalu bikin ulah di kelas, akhirnya ibu dipanggil ke kelas sekolah, akhirnya ibu dipanggil guru BK, akhirnya ibu berbesti dengan guru BK. Itu pasti pembuat merasa bersalah. Nah yang seperti itu kira-kira membuat nyaman siswa tidak? Nyaman karena ibu merasa bersalah. Saya ini guru BK menghasil wali saya. Yang kedua, baiknya yang ketiga, teman itu kayak nggak ada jarak. Jadi kayak siswa kita iya kita dekat, tetapi kadang siswa itu tidak mengerti yang namanya jarak. Sehingga dalam kelas juga batasan-batasan juga tidak ngerti. Dalam kelas juga boleh panggil Besti ya Besti. Padahal biasanya kita menggunakan itu juga apa. Jadi yang kalau seperti itu ya ketegasan seperti itu kita juga kan kewalahan sendiri. Ya. Terus yang keempat pemantau. Kamu kemarin seperti ini yang seperti itu pemantau. Terus ada yang namanya posisi kontrol manajer. Manajer inilah yang paling ideal untuk kita. Maksudnya seperti ini. Ketika kita sudah dekat sama siswa, ketika kita sudah bisa memantau siswa, ketika kita sudah bisa menjadi teman siswa, kita tidak membuat dia merasa bersalah dan sebagainya, maka nanti kita akan sampai ke posisi kontrol manajer seperti itu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi selama ini kita menggunakan posisi kontrol dan nanti berada di posisi 1, 2, 3, 4 sama juga seperti itu. Oke, next. Keenam, keyakinan kelas. Jadi ini adalah mendukung motivasi instruksi, kembali ke nilai-nilai apa yang kita kerjakan dan menggerakkan seorang yang mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah sekarang, Bapak Ibu, sekarang yang kita sering buat sebagai wali kelas, misalkan di kelas itu apa? Peraturan kelas atau keyakinan kelas? Peraturan kelas atau keyakinan kelas? Apa ini? Buatnya sih kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Peraturan berarti. Peraturan ya, kesepakatan. Oke, sekarang begini, kenapa sih kita harus membuat keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas atau bukan kesepakatan kelas. Nah, kenapa? Karena begini, biasa ketika saya kasih apa ya, gambaran, kita keluar tidak menggunakan helm kena tilang enggak kira-kira kalau posisinya pada saat lagi posisi pelajaran dia. Kira-kira tilang tidak? Tilang. Nah, peraturan tersebut berasal dari mana? Dari negara ya, maksudnya memang sudah peraturan perundang-undangan seperti itu. Nah, sekarang kalau seperti itu posisi kita juga bawa ke sekolah, maka peraturan itu berlaku hanya untuk sepihak. Kita saja yang memberikan peraturan sama siswa. Kita tidak mendengarkan apa yang maunya siswa. Kita tidak mendengarkan sebenarnya siswa ini yang bagaimana. Bisa saja sih kita mau kelas yang nyaman tapi siswa tidak mau yang seperti itu, ya. Atau bisa saja kita mau saling menghargai tapi siswa tidak mau yang seperti itu. Dia cuma mau yang nyaman saja. Yang penting nyaman, kita bisa belajar dengannya. Bisa saja. Maka kemarin beberapa hari yang lalu juga pernah juga beberapa bulan yang lalu saya melakukan pembuatan keyakinan kelas di mana siswa itu diberikan kesempatan untuk mengungkapkan kata-kata tentang kelas yang bagaimana yang mereka inginkan. Nah, komunikasi seperti apa? Ada yang bilang yang supaya tidak ada yang mengganggu, dan seperti itu ada yang bilang yang aman, yang menyenangkan dan sebagainya. Sehingga setelah itu kata seperti ya, posisi ya, itu mereka kemudian nanti dibuatkan bagi seperti itu. Jadi memang harus kesepakatan atau kemauannya mereka yang ditempel di situ kemudian nantinya disosialisasikan kembali seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu jelas sebenarnya siswa kita mau yang seperti apa. Jadi kita nanti bisa, nah kalau tidak seperti ini bagaimana? Cuma kesepakatan ini seperti apa? Jadi semua disepakati bersama. Seperti itu. Bisa lagi, bisa lebih sebelum kita ya. Oke, poin kedua. Lagi 3 restitusi. Nah ini yang tadi saya katakan di awal bahwa kenapa sih harus ketika kita melihat siswa kita yang melakukan kesalahan apa yang harus kita kerjakan. Nah ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun hal-hal dalam segi restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita lihat siswa kita tidur ya, tidur tadi yang kasusnya si Noval. Kita lihat siswa kita tidur, kita langsung marah enggak? Jadi kalau kita secara umum marah, menegur ya. Tapi kita kembali ke posisi kontrol. Saya nggak mau datang lagi kalau begini begini. Jadi begini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah ini contoh kasus ya, contoh kasus.
Fauzia itu tidak mengirimkan tugasnya kepada saya pada saat selesai semester, mau saya info kita belum ada. Jadi saya telepon dia, ternyata kita validasi dulu kesalahannya apa. Ya kita masih menstabilkan ke identitasnya. Kamu tadi kenapa tugasnya tidak selesai? Atau kamu tadi kenapa tidur? Dipanggil sendiri ya, jangan dipanggil umum kasihan. Kamu tadi kenapa tidur? Oh ini bos, malah misalkan saya kurang tidur seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi siswa bisa menjelaskan apa kesalahannya itu alasannya apa. Kemudian setelah dapat alasan, kita masuk ke poin kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Tadi kamu melakukan tidur yang seperti itu, kira-kira kamu itu benar atau salah? Itu dia memberikan diri sendiri, oh tidak salah bu. Kamu langgar kayak rasa mana nih? Kalau kamu misalkan tidur di dalam kelas, kira-kira kamu nggak yang mana yang bunda, yang mana ini enggak, ini enggak. Nanti dia jawab sendiri, kita tidak mengarahkan. Jadi dengan seperti itu, apa ya, bisa menstabilkan identitasnya dia. Jadi dia tidak diberikan identitas sebagai siswa yang tadi itu tidak, tapi distabilkan dulu identitasnya. Kenapa kamu melakukan itu? Alasannya kenapa kalau kamu seperti itu? Kira-kira bangga tidak? Itu yang memberikan posisi mereka. Terus yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kira-kira kalau kamu seperti ini terus, kira-kira apakah kamu akan menjadi manusia atau orang yang lebih baik? Mbak, itu mereka kan pikir sendiri. Jadi nanti kita ngomong, oke, supaya kamu tidak bisa tidak tidur lagi di dalam kelas, mungkin kamu bisa seperti ini. Sebenarnya sama ya, sama pemecahan masalahnya itu sama seperti ketika kita berada di posisi itu, tetapi yang ini lebih kepada ranah lemah lembut, ya. Jadi lebih ke face to face. Kemudian juga tidak menghakimi di depan teman-temannya, seperti itu Bapak Ibu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu. Terus yang berikutnya adalah, jadi ini ada kata-kata saya. Saya kutip dari artikel saya sendiri. Ada manusia bu, kalau kita punya artikel harus dikutip sendiri, kemudian itu tidak sendiri. Jadi setiap anak adalah anak bangsa yang harus dijaga dan dibina agar mereka memiliki karakter yang kuat dan kritis. Kelak mereka yang akan menjadi penerus yang akan membawa citra bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sedini mungkin dari hal kecil kita sendiri itu harus mulai belajar. Jadi seperti itu. Jadi sekecil mungkin mulai dari tidur di kelas, tidak datang ke kantor, kita perbaiki dulu kesalahannya. Jangan langsung difonis seperti itu. Jadi mungkin ini juga bekal bagi guru kita. Nanti bisa ada mau konsultasi silakan Bapak Ibu. Silakan ada yang ditanyakan, ada yang ditanyakan seperti itu. Ayo ditanyakan Bapak Ibu. Mungkin Pak Sultan. Yang silakan. Ini kan kemarin lebih kesepakatan sih. Kan kemarin kan di 10 DPIB anak-anaknya itu mau belajar seni itu di luar kelas. Dan mana mungkin setiap pembelajaran seni itu harus belajar di luar. Bagaimana caranya? Karena mereka yang itu belajar di luar, disumpah kita jangan di sini pada jangan di abis dan gitu lagi. Bagaimana itu? Saya dapat begitu kan? Oh ya oke, sampai pertemuan yang kedua ya. Bagaimana kalau diikuti mahasiswa setiap pertemuan atau sekali aja? Jadi itu kemarin kita gitu. Gitu Pak. Sebenarnya sebelum itu sudah ada rancangan ya. Seperti apa sih sebenarnya? Terus kemudian untuk materi kan ada materi yang memang materi harus dibahas pada saat materi dan bukan praktek. Jadi diberikan pemahaman kepada siswa bahwa tidak setiap materi yang harus dilakukan di luar. Tetapi ketika sudah nyamannya seperti itu di luar, mungkin Bapak bisa bikinkan tadi kayak seperti apa yang nyaman. Ya jadi kalau bentuk khusus pelajaran Bapak ya. Kalau misalkan Bapak merasa lebih efektif, sebenarnya apa sih tujuan dari pembelajaran? Apa? Itu tercapainya tadi yang kita belajar. Karena kalau misalnya di dalam tidak tercapai, dia maunya di luar, silakan Bapak masuk di luar. Atau bagaimana dibuat kesepakatannya seperti apa? Jangan sampai ada yang tidak nyaman di luar. Jadi jangan tidak sebagian besar atau tidak ada beberapa yang mungkin. Jadi kita dari dulu sebenarnya namanya kesimpulannya apa, baru dipikirkan seperti apa secara bersama. Seperti itu. Yang penting tujuan pembelajaran itu sampai, ya itu intinya. Baik caranya seperti apa, kita kembali ke merdeka belajar. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin apresiasi buat diri dan Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.